Halo sahabat haji, konnichiwa. Kali ini saya mau share biaya persalinan di Jepang. Waktu itu saya melahirkan di Jepang tanggal 3 Januari 2020. Dan biaya persalinan yang saya keluarkan adalah 30.230 yen. Ini saya masih ada struknya. Ini kalau dirupiahkan dengan kurs 125 itu sekitar 3.700.000. Anggap saja 4 jutaan ya biaya yang harus dikeluarkan waktu kita melahirkan di Jepang. Sebenarnya total biayanya itu adalah 450.000 yen. Itu kalau dirupiahkan sekitar 50 jutaan. Tapi karena kita dapat subsidi dari pemerintah, subsidinya itu waktu itu saya dapat 420.000 yen. Ini yang saya stabilo warna oranye ya. Nanti akan dapat penjelasan dari rumah sakit berapa subsidi yang akan kita terima. Kemudian selain biaya persalinan kan ada biaya kontrol selama kita bolak-balik kontrol ke rumah sakit itu ya selama 9 bulan. Itu saya total biaya kontrol selama 9 bulan itu 36.700 yen. Kalau dirupiahkan sekitar 4.500.000. Anggap saja 5 jutaan. Nanti untuk kontrolnya itu pertama 1 bulan sekali, kemudian nanti jadi 2 minggu sekali. Setelah kehamilannya 37 minggu itu jadi 1 minggu sekali harus kontrol ke rumah sakit. Untuk setiap orang biayanya pasti beda-beda ya, tapi untuk lahiran normal saya rasa biayanya nggak begitu beda jauh ya. Setiap rumah sakit pasti beda-beda, tapi nggak begitu beda jauh. Kalau untuk lahiran normal di Jepang itu habisnya sekitar 50 jutaan. Saya melahirkan tanggal 3 dan saya mulai menyusui itu tanggal 4. Sebelum menyusui bayinya ditimbang dulu dan setelah menyusui juga ditimbang lagi. Jadi tahu berapa sisi ASI yang keluar. Pertama kita menyusui bayi dengan payudara kiri 3 menit. Kemudian payudara kanan 3 menit. Setelah itu baru diberikan ASI. Hari itu 20 cc ya ASInya, 20 cc. Hari itu ASInya masih belum keluar sama sekali, masih zero ya. Dan kita tetap harus memberikan ASI ke bayi sebanyak sehari 6 kali meskipun ASInya tidak keluar sama sekali. Kemudian hari kedua itu kita menyusui bayi dengan payudara kiri 5 menit, kemudian payudara kanan 5 menit. Setelah itu diberikan susu botol itu 30 cc. Nah, hari kedua menyusui itu ASI saya udah keluar ya, tapi baru 2 cc. Sedikit sekali, 2 cc. Itu cuma berapa tetes ya. Kemudian masih sama ya, kita tetap memberikan ASI ke bayi sebanyak 6 kali dalam 1 hari itu. Kemudian hari ketiga menyusui itu juga sama ya. Pertama kita berikan payudara kiri 5 menit, kemudian menyusui dengan payudara kanan 5 menit. Kemudian ASI-nya kemudian susu botolnya adalah 40 cc. Waktu itu ASI yang keluar 6 cc. ASI sudah keluar 6 cc. Dan waktu itu ya, malamnya itu tiba-tiba saya panas ya. Panas, kemudian payudara itu bengkak ya, sakit tapi nggak banget ya. Kalau dipegang itu sakit gitu ya. Terus panas 37,7 derajat ya. Padahal hari berikutnya harusnya keluar dari rumah sakit kan. Karena hari itu panas, kemudian susternya bilang, ini nanti kalau panasnya nggak turun, besok belum boleh pulang, katanya gitu. Terus waktu itu, karena waktu itu saya di dalam kamar itu berempat ya, ada 4 pasien. Karena saya panas, takutnya flu atau apa gitu, kemudian dipindah ke ruangan yang lain. Nah, dari situ
dicek kan sama susternya, oh ternyata payudarnya itu keras ya. Terus kemudian dikasih kompres ya, dikompres, kemudian dicek sama susternya ya. Kemudian dibilang sama susternya, ini putingnya masih keras ya, kalau keras bayinya nanti nggak mau netek gitu katanya. Jadi putingnya itu harus dipijit biar lunak, paling nggak lunaknya kayak ini nih, kayak telinga. Nah waktu itu kemudian putingnya itu dipijit ya, dipencet sama susternya itu, dan itu sakit banget. Saya sampai teriak itu, gitu. Setelah itu penyebab panas itu kan karena waktu itu penyebab panasnya itu karena air susu mau keluar itu ya. Kemudian dipijit sama susternya di situ ya. Yang dipijit itu area yang warna hitam, area yang mengelilingi puting yang warna hitam itu yang dipijit sama susternya. Dan waktu itu keluar kurang lebih 20-30 cc ya. Itu udah, ternyata ASI saya udah keluar, dan itu senang banget. Jadi kita waktu itu saya belum keluar dari rumah sakit, tapi ASI-nya udah keluar. Alhamdulillah banget ya, udah senang banget. Kemudian karena ASI-nya udah keluar itu, mungkin karena ASI-nya udah keluar itu ya, paginya itu panasnya udah turun dan saya sudah boleh pulang. Nah setelah sampai di rumah, sama sih, saya menyusui bayi ya kurang lebih 8 kali sehari. Cuman kalau di rumah sakit itu kan, kalau walaupun bayinya sedang tidur, karena jam untuk menyusui itu sudah ditentukan, jadi kita harus bangunkan bayinya untuk disusui. Tapi setelah sampai di rumah kan kasihan kalau bayi tidur terus kita bangunkan untuk disusui. Jadi saya tunggu sampai bayinya bangun baru saya susui gitu. Tapi kurang lebih juga sama, sehari 8 kali ya menyusui bayi yang baru lahir. Di rumah sakit itu bayi diberi susu sebanyak 8 kali sehari. Dan yang 6 kali itu mamanya yang memberi ASI dan susu botol. Yang 2 kali itu susternya yang memberi susu botol. Untuk jadwal menyusui di tempat saya melahirkan dulu ya, itu jam 8 pagi, jam 11.30, jam 2 siang, jam 4.30, jam 8 malam, jam 11 malam. Itu mamanya yang memberi susu. Dan yang jam 2 pagi sama jam 5 pagi itu susternya yang memberikan susu botol. Nah, untuk cara menyusui itu, jadi bayi itu sebelum diberi susu botol harus netek dulu sama mamanya ya. Berikutnya saya akan cerita mengenai cara orang Jepang agar ASI cepat keluar. Di Jepang itu untuk lahiran normal, pasien opnam selama 5 hari. Di rumah sakit manapun sama ya, itu udah biasa. Dan selama di rumah sakit itu kita bukan cuma tidur di ranjang ya. Jadi kita ada kesibukan. Nanti kita dikasih jadwal oleh rumah sakit. Ini contoh ya jadwal yang saya dapat. Nanti ada penyuluhan, kemudian ada juga jadwal menyusui. Ini yang akan kita bahas ya, mengenai menyusui. Terima kasih udah nonton video saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Ya, mata ne.